Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Mardika dengan NIM 202016-120, mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Kuningan. Kali ini saya akan membahas tentang analisis peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan untuk memenuhi mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Ajin Taufik MPD. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran mengembangkan potensi peserta didik. Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan digunakan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat jalur pendidikan formal. Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar Nasional Pendidikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional diundangkan Menhumkam Yasona Halauli pada tanggal 31 Maret 2021 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676 agar setiap orang mengetahuinya. Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional adalah yang pertama yaitu Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336. Hal pokok penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Yang pertama yaitu susunan standar nasional pendidikan. Yang kedua yaitu kurikulum. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik. Yang keempat yaitu evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Yang pertama yaitu susunan standar nasional pendidikan. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan mencakup yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan, yang kedua yaitu standar isi, yang ketiga yaitu standar proses, yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan, yang kelima yaitu standar tenaga kependidikan, yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana, yang ketujuh yaitu standar pengelolaan, dan yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 disebutkan bahwa standar nasional pendidikan mencakup standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan
peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Standar kompetensi lulusan berdasarkan yang pertama yaitu tujuan pendidikan nasional, yang kedua yaitu tingkat perkembangan peserta didik, yang ketiga yaitu kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang terakhir yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kedua itu standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencakup kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan yang pertama yaitu muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian yaitu tentang konsep keilmuan, dan yang terakhir yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses meliputi yaitu perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian proses pembelajaran. Yang keempat yaitu standar penilaian. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanisme merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi yang pertama yaitu perumusan tujuan penilaian, yang kedua yaitu pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian, yang ketiga yaitu pelaksanaan penilaian, yang keempat yaitu pengelolaan hasil penilaian, dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian. Yang kelima yaitu standar pendidik. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau ijazah dan sertifikat keahlian. Yang keenam yaitu standar tenaga kependidikan. Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Kompetensi tenaga kependidikan meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan selain pendidik jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan pendidikan. Yang ketujuh yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana ditentukan dengan prinsip menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif, kemudian menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan, kemudian tentang ramah terhadap penyandang disabilitas, dan yang terakhir yaitu ramah terhadap kelestarian lingkungan. Yang kedelapan yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Di peraturan pemerintah sebelumnya, standar isi ditempatkan di urutan pertama dari Standar Nasional Pendidikan. Tetapi dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021, penyempurnaan pengaturan mengenai susunan standar nasional pendidikan menempatkan standar kompetensi lulusan sebagai standar yang pertama. Hal ini dimaksudkan untuk menandakan pergeseran orientasi dari pendidikan yang berbasis isi menjadikan pendidikan yang berbasis kompetensi. Pengembangan kompetensi peserta didik menjadi tujuan utama yang perlu didukung melalui pemenuhan komponen dari Standar Nasional Pendidikan. Makna kompetensi juga menegaskan sifat terintegrasi dari ranah sikap pengetahuan dan keterampilan.
Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Penyempurnaan mengenai kurikulum dilakukan untuk menjadi landasan upaya penyederhanaan kurikulum nasional yang lebih berorientasi pada pengembangan kompetensi. Kerangka dasar dan struktur kurikulum di tingkat nasional dibuat menjadi lebih sederhana. Satuan pendidikan kembali diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk mengakomodasi keragaman kondisi dan kebutuhan. Yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 membagi evaluasi ke dalam evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan. Penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi memisahkan secara lebih tegas antara evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik dan evaluasi terhadap sistem pendidikan. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Juga untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Prinsip Pedagogi. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik merupakan kewenangan dan tugas pendidik. Yang keempat yaitu evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Evaluasi sistem pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan oleh lembaga mandiri. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dilakukan terhadap pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan tinggi. Hasil evaluasi adalah untuk mengetahui profil pendidikan daerah dan pendidikan nasional. Evaluasi sistem pendidikan terhadap pendidikan dasar dan menengah dilakukan antara lain untuk mengetahui kualitas layanan pendidikan yang dilakukan satuan pendidikan. Evaluasi ini dilakukan dalam bentuk asesmen nasional, juga analisis data satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dan pemerintah daerah. Asesmen nasional dilaksanakan untuk mengukur kompetensi peserta didik, kemudian kualitas pembelajaran, yang terakhir yaitu kualitas pengelolaan satuan pendidikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Hasil evaluasi melalui asesmen nasional akan dijadikan dasar dalam menetapkan profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasional. Profil pendidikan ini berfungsi sebagai laporan komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah serta digunakan sebagai landasan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan penetapan rapor pendidikan. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat oleh pemerintah daerah merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah dan dilaksanakan terhadap pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan menengah. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan, yang dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik. Evaluasi ini didasarkan pada data mengenai peserta didik satuan pendidikan dan program pendidikan. Data tersebut paling sedikit diperoleh dari profil pendidikan. Hasil evaluasi diharapkan menghasilkan gambaran tentang identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan dan rekomendasi perbaikan sistem pendidikan. Penyempurnaan pengaturan mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri akan memotret mutu secara lebih komprehensif, meliputi efektivitas satuan pendidikan dalam memfasilitasi pembelajaran, pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, serta jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Potret yang komprehensif ini dirancang agar dapat dimanfaatkan oleh kepala satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi diri dan perencanaan program serta anggaran yang berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.